Mohon maaf, saya katakan kurang ajar dan biadab kalau misalkan ini memang benar dihack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bu Siwi mengucapkan dan minta maaf. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya? Nama-nama yang digunakan untuk ngirim virtual gift ini adalah kumpulan nama bayi laki-laki yang ada di Google. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Explore Muda Indonesia. Entah kenapa guys, perhelatan Dangdut Academy ini kok semakin viral ya. Sebenarnya saya sudah mau berhenti mengomentari ya, karena mau mengomentari seperti apapun, kalian tetap juara 2 versi virtual gift. Tapi saya mengikuti scroll TikTok dan media sosial lainnya, itu ternyata ada berita baru di mana ada sebuah informasi, entah ini akurat atau tidak, yang pasti ini masuk akal juga. Ada yang bilang ternyata aplikasi yang dijadikan untuk virtual gift itu dihack oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalkan ini benar guys ya, kalau misalkan ini benar, kita tidak bisa kita tidak bisa membuktikan juga, karena memang tidak ada yang bisa menentukan siapa akunnya. Tapi kalau misalkan ini benar, sungguh biadab, sungguh kurang ajar yang mengerjakan itu guys. Kenapa? Karena ini ajang pencarian bakat tapi dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemampuannya digunakan untuk memanipulasi virtual gift yang masuk. Jadi saya mengecam keras, mohon maaf, saya katakan kurang ajar dan biadab kalau misalkan ini memang benar dihack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, banyak sekali video-video yang memperlihatkan bahwa bos Indosiar, Ibu Siwi, mengucapkan dan minta maaf. Kalau misalkan memang iya, terus apa tanggung jawabnya dengan orang-orang yang sudah ngirim virtual gift, ternyata musuhnya adalah hacker yang memang tidak bermodal. Oke, minta maaf. Oke, maaf. Oke, minta maaf. Memang selayaknya minta maaf sebagai bahan evaluasi ke depannya. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya kalau misalkan memang dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Coba kita dengarkan bagaimana Bu Siwi melakukan sebuah konversi pers. Dia menyatakan bahwa dia meminta maaf. Tentunya bagi kami sendiri, kami minta maaf untuk seluruh penonton Indonesia karena ada miss tersebut, dan pastinya itu menjadi pembelajaran dan akan menjadi bahan untuk perbaikan kami. Untuk yang ketiga, ini sesuatu yang aneh dan ajaib. Kok bisa-bisanya nama pengirim virtual gift-nya Tasya itu adalah kumpulan nama-nama yang diupload di Google. Coba saya searching ya teman-teman, ini sebenarnya viral di TikTok. Ini 45 nama bayi laki-laki. Yang pertama ternyata benar guys. Ketika kita ketik di Google 45 nama bayi laki-laki, dan mohon maaf, ini bukan baru diupload. Kalau misalkan ini diuploadnya hari ini atau setelah perhelatan Dangdut ini diuploadnya, mungkin ini sebuah editan dan sebagainya, tapi di sini ada tanggalnya, yaitu tanggal 4 Juli 2022. Artinya dia sudah diupload 3 tahun yang lalu, dan ini digunakan, nama-nama ini digunakan pengirim virtual gift untuk Tasya. Apa ini sebuah kebetulan? Oke, kalau misalkan sebuah kebetulan mungkin cuma satu, tapi ini kebetulan yang kebetulan yang sangat harus dicurigai. Pertama, ada nama Auron Chandra.
ini pernah ngirim virtual gift. Terus Arya Baskara ini ngurut gitu loh guys. Yang ketiga Arjuna Prawira ini juga pernah ngirim. Andri Gumilang juga pernah ngirim. Agus Baldwin pernah ngirim. Atlas Respati pernah ngirim. Denny Zubair pernah ngirim. Jadi nama-nama yang digunakan untuk ngirim virtual gift ini adalah kumpulan nama bayi laki-laki yang ada di Google. Apa ini sebuah kebetulan? Masa iya nama orang Chandra ini langsung jadi sultan, terus nama Arya Baskara ini juga jadi sultan? Ini apa iya sebuah kebetulan guys? Ini kecurigaan publik ini semakin mengarah bahwa memang Indosiar ini, kalau misalkan bukan Indosiar sendiri yang main, ada oknum yang melakukannya, yang dilakukan oleh satu orang atau bisa dihack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebuah kebetulan banget. Jadi ya sebagai Valen ya, kalau ini bisa melihat ini, sungguh kecewaannya double guys. Dia harus diakali, harus dicurangi dengan berbagai cara, yang harusnya dia juara 1 akhirnya jadi juara 2. Dan Tasya, mohon maaf, kalau misalkan lihat ini, maka Anda akan malu, Anda akan tidak bangga karena Anda menang menggunakan virtual gift dengan sesuatu yang masih disangsikan, dengan sesuatu yang masih diragukan. Bisa jadi ini hasil manipulatif dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi benar kata Ati Kodong, kalau si Tasya adalah juara yang tidak akan pernah diakui, kecuali juara virtual gift. Yang terakhir teman-teman sekalian, berkaitan dengan diakui tidak diakuinya, ternyata di media sosial ada yang mengupload kayaknya dari dari acara KIS ya, itu mengupload mengucapkan selamat kepada Valen juara 2 dan April juara 3. Tasya yang juara 1 tidak disebut guys. Apa ini bentuk sebuah kekecewaan yang dilontarkan oleh media sosial itu, media elektronik itu, atau ini merupakan sebuah bentuk emosional yang tidak bisa dicurahkan sehingga harus ditulis dengan tidak mencantumkan nama Tasya juara 1 sebagai bentuk demo